Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan clipping tentang penerapan jiwa nasionalisme seorang penata anestesi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laras Putri Ridja dengan NIM 20010606083. Saya dari kelas C D4 Keperawatan Anestesiologi, mata kuliah Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang anestesiologi menciptakan inovasi dan kreativitas para ilmuwan, mahasiswa maupun perguruan tinggi dalam menciptakan sesuatu yang lebih canggih dan modern dalam rangka meningkatkan mutu ilmu anestesi yang lebih efektif dan efisien. Namun, tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kecanggihan teknologi, juga banyak terdapat kasus-kasus penyalahgunaan dan ketidaksadaran akan hak dan kewajiban sebagai seorang tenaga kesehatan yang profesional. Hal itu secara tidak langsung menyebabkan memudarnya jiwa nasionalisme seorang tenaga ahli kesehatan. Untuk itu, dalam clipping ini akan dijelaskan penerapan jiwa nasionalisme bagi tenaga medis khususnya seorang penata anestesi. Tujuan dari presentasi ini agar mahasiswa mampu memahami tentang isu dan tren yang meliputi jiwa nasionalisme seorang penata anestesi melalui berita di media massa terkait profesi penata anestesi. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan penata anestesi? Nah, penata anestesi itu adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau penata anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam video ini nanti akan dijelaskan berita terkait dengan tren dan isu profesi penata anestesi. Nah, sebelumnya kita harus bisa membedakan tentang tren dan isu. Tren adalah sesuatu yang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya bersifat fakta. Sedangkan isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang namun belum jelas fakta ataupun buktinya. Di sini ada beberapa hak penata anestesi yang wajib diketahui oleh seorang penata anestesi. Di antaranya, yang pertama, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keprofesiannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur. 2. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan keluarga. 3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi. 4. Menerima imbalan jasa profesi. Dan yang terakhir, memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme seorang penata anestesi, itu harus memahami kewajibannya sebagai seorang penata anestesi. Di antaranya yang pertama, menghormati hak pasien, kemudian menyimpan rahasia pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan, meminta persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan ke pasien, dan mematuhi standar profesi, standar pelayanan, serta standar operasional prosedur. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa berita tentang profesi anestesi. Nah, kasus yang pertama yaitu kasus meninggalnya pasien akibat kesalahan pemberian obat anestesi di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang. Polisi telah menyita barang bukti berupa obat anestesi yang menyebabkan kematian 2 pasien tersebut. Obat anestesi bermerek Bufane Spinal yang seharusnya berisi bupivacaine ternyata berisi asam tranexamat untuk mengurangi pendarahan. Polisi menerapkan pasal sangkaan dari Undang-Undang Kesehatan tentang Peredaran Obat-obatan Farmasi dan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Saat ini, setiap klinik mendapat instruksi dilarang memakai obat tersebut. Obat tersebut juga sudah ditarik oleh pemerintah. Itu merupakan kasus yang pertama. Nah, dilihat dari berita, ada kasus yang kedua, yaitu bahayanya propofol, obat bius dosis tinggi yang dijual secara ilegal di media sosial. Nah,
Spesialis anestesi dari Rumah Sakit Siloam Bekasi, Dr. Reno Yonora, SPAN, menuturkan sifat utama propofol adalah hipnotik. Propofol memiliki dua efek samping yang menarik, yaitu efek anti-emetik dan adanya sense of well-being setelah pemberian propofol. Pemakaian dalam dosis tinggi akan mengganggu fungsi jantung secara keseluruhan sehingga akan mempengaruhi fungsi setiap organ. Salah satu dampak fatal penyalahgunaan obat ini, menurut Dr. Eno, adalah gangguan sistem saraf pusat yang berdampak pada berhentinya pernapasan atau apnea. Kerusakan yang terjadi pada kondisi ini bisa berakibat pasien meninggal dunia. Contohnya, itu diketahui dokter pribadi Raja Pop Dunia, Dr. Conrad Murray, pernah bertindak sembrono dan mengabaikan cara penggunaan propofol untuk membantu King of Pop tersebut agar bisa tidur. Michael Jackson ditemukan tidak bernyawa di rumah mewahnya di Los Angeles pada 25 Juni 2009 yang lalu. Nah, tindakan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Peredaran Obat-obatan Psikotropika. Kemudian kasus yang terakhir itu kegagalan anestesi tersadar sebelum waktunya. Semakin banyak suntikan obat bius yang diberikan para dokter, maka semakin lama pula pasien tak sadarkan diri. Namun, tidak menutup kemungkinan lama pengaruhnya obat bius tak seperti yang diperkirakan. Pasien mungkin terbangun saat pisau dan gunting membelah tubuhnya. Terbangun di tengah operasi dapat berdampak buruk secara psikologis terhadap pasien. Rasa sakit yang luar biasa, ketidakmampuan untuk bernafas karena berada dalam kondisi tidak sadar, hingga halusinasi yang dialami oleh pasien dapat berujung pada serangan panik akut dan trauma yang mendalam. Sudah menjadi kewajiban anestesi untuk mengkaji hal tersebut dan mencari jalan keluar agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, dari ketiga kasus tadi, itu dapat disimpulkan bahwa dapat terjadi krisis kepercayaan yang menyebabkan perpecahan baik dari pihak pasien yang dirugikan maupun dari pihak tenaga profesi penata anestesi yang bertanggung jawab. Lembaga kesehatan dan para tenaga medisnya mempunyai tanggung jawab memenuhi dan melindungi hak pasien. Pelanggaran hak tersebut bisa dikenakan sanksi administratif dan pidana. Kesalahan berupa kelalaian saat melakukan tindakan medis itu harus dipertanggungjawabkan dengan profesional oleh tenaga medis. Penata anestesi harus menjalankan kewajibannya untuk menyelamatkan pasien. Nah, penata anestesi juga harus menjaga kode etik legalnya dengan tidak memperjualbelikan obat-obat anestesi yang seharusnya hanya boleh digunakan pada tindakan medis saja dan dilakukan oleh tenaga ahli yang diakui oleh perundang-undangan. Dari ketiga kasus ini, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menanamkan jiwa nasionalisme, setiap tenaga anestesi itu harus bertanggung jawab dan menjalankan tanggung jawabnya untuk menghormati hak-hak pasien. Baiklah, kesimpulan dari presentasi ini, dalam peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat dalam segala bidang, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat, itu berpengaruh pula terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan anestesiologi. Hal ini merupakan tantangan bagi profesi penata anestesi dalam mengembangkan profesionalisme selama memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi memerlukan landasan komitmen yang kuat, berbasis pada etik dan moral yang tinggi. Sikap etis profesionalisme yang kokoh dari setiap penata anestesi akan tercermin dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan diri dan sikapnya mengambil keputusan dalam merespons situasi yang muncul. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan jiwa nasionalisme penata anestesi dalam memberikan asuhan keperawatan di mana nilai-nilai pasien selalu menjadi pertimbangan dan dihormati. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.